Dalam rangka pelaksanaan Kongres 1 Masyarakat Adat Tabi, panitia melakukan rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi 1 DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang berlangsung di Pendopo Hobeyanto Eluai di Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis 15 September 2021. Harus menghormati orang Tabi. Undangan hari ini juga saya lihat ada spanduk. Saya lihat ini anggota DPR ada hearing dialog dengan masyarakat tadi. Tapi saya pikir ketika bicara kursi otsus di DPR, ini adalah mitra kami di Majelis Rakyat Papua. Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa apa yang tadi disampaikan oleh anggota yang terhormat Bapak Lusi terkait dengan sidang non-APBD yang dilakukan saat ini, membahas Raperdasus tentang masyarakat adat. Raperdasus ini sejak tahun lalu sudah pernah sampai di Majelis Rakyat Papua. Kemudian Majelis Rakyat Papua melakukan pertimbangan, lalu kami kembalikan karena masih ada yang harus dilengkapi. Ini nanti kedua kali diberikan kepada Majelis Rakyat Papua karena sesuai dengan amanat dari lembaga ini. Karena itu saya pikir regulasi yang dirancang oleh pemerintah daerah provinsi itu tidak lain adalah untuk memproteksi hak masyarakat adat bersama dengan seluruh kedudukan daripada pemangku adat supaya harus diproteksi, dilindungi, dihormati oleh semua stakeholder. Karena itu isi daripada Raperdasus ini kami sendiri juga belum dapat. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kita akan menerima dan akan mengkaji. Lalu juga sebelum memberikan persetujuan, kami juga harus turun ke lapangan juga untuk mendapatkan masukan dari seluruh masyarakat adat di Papua. Perdasus ini bukan hanya untuk kita tadi saja, tetapi peraturan daerah khusus yang dirancang itu adalah memberikan proteksi terhadap seluruh masyarakat adat di tanah Papua. Karena itu Papua terdiri dari 5 wilayah adat, wilayah adat Tabi, Saireri, Mepato, Lapato, dan Anima. MRP akan turun untuk melakukan hearing dialog, mendapatkan masukan dari seluruh stakeholder, yaitu masyarakat adat. Dengan demikian, regulasi yang nanti akan dilahirkan oleh pemerintah daerah provinsi ini memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat adat di dalam melakukan atau mengelola semua potensi kekayaan alam yang Tuhan berikan. Bahwa Majelis Rakyat Papua memiliki kewenangan terhadap seluruh perusahaan atau semua investor yang akan masuk ke Papua mengelola, mengeksploitasi seluruh kekayaan sumber daya alam tanah Papua, wajib hukumnya untuk diberikan persetujuan oleh Majelis Rakyat Papua. Tetapi faktanya saya tidak tahu periode sebelum, tapi untuk periode ini kami sangat keras untuk bisa memberikan proteksi terhadap seluruh kekayaan alam yang menjadi milik masyarakat adat. Sejengkal tanah pun tidak ada tanah yang tidak bertuan di atas tanah. Ini harus kita pahami, tetapi
masyarakat adat juga ketika sudah mengikat dengan regulasi yang ada adalah bentuk pemberian penghormatan terhadap masyarakat adat dan seluruh pemangku adat. Maka kita pun tidak boleh tertutup, kita harus buka diri untuk bisa menerima siapapun dia yang datang untuk membangun di atas tanah ini, tetapi tetap harus dalam koridor hukum-hukum adat yang ada di atas tanah ini. Ini adalah sebuah kerja keras dari teman-teman 14 orang ini yang boleh mempengaruhi semua atmosfer di dalam DPR ini supaya harus ada keberpihakan buat masyarakat adat. Maka puji Tuhan, saya tadi dengar bahwa hari ini akan ada pandangan akhir fraksi. Setelah itu akan diberikan persetujuan masing-masing fraksi, dan akhir dari sebuah proses itu maka diberikan persetujuan terhadap Perdasus ini. Ini adalah mekanisme yang ada di dalam DPR. Setelah itu baru diantar ke MRP, dan di MRP kurang lebih 2 minggu. Seperti itu. Keberadaan kami di lembaga legislatif dan juga lembaga kultur, kami masing-masing memiliki peran, masing-masing tupoksi kami beda. Saya ingin sampaikan bahwa banyak orang, mereka selalu melihat bahwa MRP ini tidak bikin apa-apa. Ya, MRP ini dong ada sifat itu orang asli punya uang. Saya mau kasih tahu bahwa MRP ini, makanya dalam webinar sampai dengan menteri, dengan direktur, selalu saya bilang negara memberikan tugas kepada MRP tapi tidak diberikan fungsi. Selalu saya bicara sampai ke Jakarta, semua saya bicara. Dan kamu pikir ini kita bicara, sampai menangis hanya untuk angkat harkat dan martabat orang asli Papua. Karena itu seluruh kekuatan, potensi sumber daya manusia ada di 5 wilayah adat ini, masing-masing harus kita berdiri untuk bisa mengkonsolidasi diri, lalu kita melihat bagaimana potensi sumber daya alam kita, potensi sumber daya manusia kita harus kita berdayakan masing-masing. Bukan berarti kita mengkotak-kotakan ya, kakak. Jadi kalau saya review, macam tadi kakak bilang, saya sudah sampaikan kepada ketua DPR bahwa ini saudara-saudara dari tadi nih, tong dengar ini orang ada mau buat sesuatu. Itu anak adat punya pikiran. Kita harus tahu adat, ya, karena adat itu punya nilai itu luar biasa. Apa yang diatur, nilai-nilai adat yang diatur dalam adat istiadat kita, itulah yang diatur di dalam firman Tuhan. Salah satunya tadi Pak Pendeta tadi ada baca, kiranya roh itu menghidupkan kita untuk mensukseskan kegiatan besar. Memang untuk menghimpun orang, menyatukan pikiran tidak mudah. Harus korban perasaan sampai harta benda harus korban. Apa yang tadi Pak Nusi sampaikan ini adalah tugas tanggung jawab kami bersama untuk bagaimana mengawal hak-hak masyarakat adat yang dalam regulasi yang sementara lagi dibahas dan akan ditetapkan oleh DPR. Saya bersyukur dan terima kasih karena untuk MRP dan DPR dulu sama-sama begini, apalagi utusan adat bicara untuk menerima aspirasi. Ini Tuhan anugerah hari ini untuk kita terima aspirasi terkait dengan pergumulan rakyat Papua dan apa yang dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Papua lewat DPR, MRP, yang mana kita akan kunci dengan beberapa regulasi daerah yang nantinya berujung kepada RPP Undang-Undang Otsus yang harus kita segera cermati. Hal yang paling prinsip yang harus kita perhatikan dalam diskusi ini kali ini, saya berikan kesempatan ini, yaitu pengangkatan DPR di kabupaten kota yang nantinya kita dapat masukkan, sehingga yang kita lakukan penambahan bobot RPP ini, apakah bupati punya kewenangan untuk menentukan orang masuk ke situ atau tidak? Ini yang perlu ada masukan, ada kerelaan. Jangan sampai apa yang kita harapkan orang wilayah adat itu ternyata tidak masuk, dia masuk di tim sukses.
Tak kasih kritis saja. Ini yang perlu kita hati-hati sehingga dalam memberikan masukan ini perlu suatu yang baik sehingga kursi pengangkatan di kabupaten kota sebentar lagi akan dilakukan rekrut ketika pasca RPP ini terbentuk. Serta apa saja boleh disampaikan untuk ke depan tentang Tanah Tabi. Baik, itu saja apa yang boleh disampaikan, silakan. Panitia ini muncul dari dalam pergumulan dan keprihatinan di tengah-tengah masyarakat dan beberapa ondo, hamba-hamba Tuhan, tokoh perempuan, pemuda. Beberapa bulan lalu kami terus berkumpul, kami berdoa dan bergumul untuk bentuk satu panitia untuk kongres besar masa depan. Ya, dalam pergumulan dan semua hal yang dihadapi panitia, kami terus maju untuk persiapkan kongres ini. Rencananya tanggal 20 sampai dengan 24 September 2021. Dari apa yang diarahkan oleh Bapak Nusi dan Ibu Gue, kita bisa sedikit memberikan masukan. Harapan kami DPRP Kursi Adat dan MRP mendukung kongres ini, Kongres Masyarakat Adat Tabi pada tanggal 20 sampai dengan 24. Kongres masyarakat besok Tabi ini besok saja. Orang yang ditanya, itu kongres apa? Jangan sampai kami beruang gerak ini. Jadi ini kakak, ini tugas besar sapu kakak dua yang di depan. Setiap raperdasi dan raperdasus dibawa ke Jakarta ini. Ini tembok NKRI ini. Otsus mulus saja. Itu dia pakaian dinas hari ini. Di MPR DPR RI itu pun tidak disetujui sampai hari. Saya tidak tahu, mungkin ada pasal yang berbahaya kan? Nah, ini jadi catatan, ini jadi pertanyaan. Apakah ini besok mengcover masyarakat adat? Ya, kita berdoa Indonesia bisa memberikan ruang ini. Kakak? Ini yang pertama. Yang kedua, ini kan penduduk Nusantara ini kan semakin bertambah. Kalau memang nomenklaturnya berubah jadi DPRK kabupaten kota ini, dari DPRD dirubah jadi DPRK, apakah itu statusnya sama dengan 14 kursi kah? Ataukah seperti MRP karena ada wakil perempuan, agama? Sama saja. DPR ya, jadi 14 kursi. Nah, pertanyaannya begini, berarti dengan partai nasional ini hak orang Papua akan hilang. Sebab kemarin saja Kabupaten Jayapura hanya anak Papua 7 orang banding 18. MAPI hanya 1 kursi orang Rogasi. Kerong mereka hanya 6 orang. Semua masyarakat Nusantara. Nah, suatu saat penduduk Nusantara semakin bertambah dan kursi bukan di Gunung Merah seandainya bukan 25 kursi, besok akan jadi 35, besok akan jadi 40. 14 banding sekian yang ada, kita kalah. Makanya hak politik orang Papua selain 14 kursi, 90% dari partai nasional harus dikembalikan. 10% saja untuk masyarakat Nusantara. Itu salah satu poin yang besok dibahas di sini. 90% hak orang Aceh dikembalikan lewat partai nasional. Walaupun ada 14 kursi Dewan Adat, karena penduduknya akan bertambah terus, orang Nusantara akan datang terus. Kita akan kalah banding. 14 itu akan masuk dan mereka akan masuk, Sorong masuk ke partai nasional, itu lebih banyak. Kita kalah dalam voting nanti, dalam penyamaan persepsi untuk membela hak rakyat, kita kalah. Jadi makanya partai nasional ini 90% hak politik orang Papua dikembalikan. 14 kursi itu dikasih. Memberikan penguatan dan lain sebagainya. Ini yang perlu dilakukan sehingga kewenangan-kewenangan yang tadi dimaksudkan ini tidak tumpang tindih antara kewenangan lembaga yang tadi Ibu dan Ibu nanti sampaikan dengan lembaga yang ada di daerah, tidak tumpang tindih. Ini jalan sebelah mana? Penguatan terhadap data ini seperti hadirnya lembaga ini nanti dia tidak akan masuk. Pikiran Jakarta semua yang masuk nanti kita bertengkar 20 tahun ke depan. Kira-kira begitu. Itu yang perlu kita lakukan. Yang berikut menyangkut kepala daerah. Kepala daerah ini sudah banyak kita itu Tuhan akan gerakan negeri kita semua ini dari Sabang sampai Merauke masing-masing Tuhan sudah ada. Ini wilayah saya yang Tuhan kasih. Mari kita tidak mengusir dirimu, kita akan berangkat bersama. Kau datang di halaman saya tahu kau di depan rumah, kau di samping, kau di belakang, itu hak saya. Kongres ini merupakan bagian yang kita lakukan dalam rangka melakukan konsolidasi kekuatan kelompok. Mengakomodir hak orang asli Papua dalam APBD
itu di DPR. Karena itu Bapak yang terhormat sebagai pemilik 3 fungsi ini, saya juga ingin menitipkan supaya bukan hanya anggota DPRP kursi otsus saja, tetapi ada anggota DPR yang duduk di situ bertahun-tahun, berperiode-periode, itu harus saya titipkan untuk segera suarakan kepada mereka, karena hak masyarakat adat Tabi mereka yang menikmati selama ini. Siapapun saudara yang nanti akan diutus dan harus pikul beban orang Tabi, orang Sentani, orang Kero, orang Sarmi, orang Mamrabu, pikul. Hari ini Majelis Rakyat Papua saya terbuka di hadapan Bapak Ibu. Sekali lagi, orang Sentani bilang, kan Romi kamu utus untuk duduk di sana. Tidak ada orang yang tidak memiliki idealisme terhadap daerahnya. Anda follow saya ke depan harus lihat siapa yang harus diutus. Ingat, kau diutus. Saya diutus oleh gereja, tapi saya tidak bertanggung jawab kepada masyarakat gereja. Masyarakat adat adalah masyarakat gereja. Ini harus kita rubah mindset pikir mereka. Jangan saudara datang duduk di kursi untuk kemudian ada orang mau mati, kamu datang lihat hanya dengan sebelah mata terus pergi pakai kacamata riben. Stop! Negara sudah memberikan ruang kepada kita masyarakat adat. Karena itu hormati Ondofolomu, hormati Osem. Sekali lagi, hormati Ondofolomu, hormati Osem. Mereka adalah wakil-wakil Ondofoloan di Sentani. Saya tidak tahu di daerah lain, tapi Sentani kami sudah terstruktur, rapi dan tertib. Siapa punya fungsi apa, kau punya tempat di objek di mana, ini tidak boleh dibongkar dengan hadirnya kampung adat. Karena itu berikan ruang yang seluas-luasnya kepada pemangku adat. Ondofolo, ada Ondofolonya, ada kepala sukunya, dan strukturnya luar biasa. Karena itu ini juga kita harus memberikan pikiran-pikiran untuk bisa memberikan kemudahan dan juga kejelasan atau kepastian hukum, terutama pada saat Perdasus ini akan diimplementasikan oleh seluruh masyarakat adat di tanah Papua. Dan kita Kabupaten Jayapura semua kita harus berterima kasih karena ide untuk Perdasus Kampung Adat itu dimulai dari Kabupaten Jayapura, dan kita berterima kasih buat Bupati Kabupaten Jayapura sebagai pemrakasa melakukan konsolidasi masyarakat adat untuk menata kehidupan kita mulai dari negeri menghadap terbit. Jadi kongres ini kongres seluruh Ondofolo dan masyarakatnya berkongres. Jadi pemimpinnya dengan masyarakatnya. Saya adat di setiap wilayah suku-suku untuk bisa menangkap hal ini dengan baik, tidak menjadi pertengkaran di antara kita. Karena memang pada saat kami perjuangkan hal ini sudah diingatkan oleh para pemimpin negara ini. Mereka sampaikan, itu kalau ada pemimpin adat yang tidak sekolah apa begitu, saya bilang terima kasih Pak Jenderal oleh Ondofolo dari negeri dan Pak Ramza Soleh hanya berbekal ijazah SKA. Itu artinya negara menghargai pimpinan kultur dalam sistem pemerintahan negara ini. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Musi dan kami punya dalam pembuatan Jelang Kongres 1 Masyarakat Adat Tabi yang akan diselenggarakan di Sentani Kabupaten Jayapura, panitia telah mempersiapkannya, yang dilakukan dengan mengundang pemerintah daerah, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk membahas persiapan dan pelaksanaan kongres tersebut. Yonas Nusi, juru bicara fraksi khusus DPR Papua, mengatakan anggota Komisi 1 DPR Papua diundang panitia Kongres Masyarakat Adat Tabi untuk melakukan rapat persiapan kongres dan sebagai wakil rakyat akan mengakomodir hasil rapat kepada DPR Papua. Ini wilayah saya. Tentukan. Nah,
hasil kita yang sebaik mungkin tanpa kita berisiko. Itu yang penting. Jadi yang terbaik pada waktunya. Kita selaku anggota DPR Papua Komisi 1 diundang oleh panitia penyelenggara Kongres Masyarakat Adat Tabi, dan kita sudah mendengar persiapan kepanitiaan dan apa yang mereka sudah sampaikan menjadi bagian dari aspirasi yang perlu kita akomodir terkait dengan kongres dimaksud yang direncanakan pada tanggal 20 sampai 24 September 2021. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bidang tugas Komisi 1, Bapak Ramses Ohe merupakan anggota Komisi 1 yang mencoba untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait dengan menghimpun aspirasi, mengakomodir aspirasi masyarakat, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan fungsi tugas Dewan itu dapat terlaksana dengan baik. Dan dari komunikasi yang kita mulai buka, dari komunikasi itu kita mendapatkan betapa besarnya harapan rakyat adat untuk bisa turut serta terlibat dalam sistem pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya masyarakat adat di wilayah Tabi. Olehnya itu, aspirasi yang kami telah terima, kami bangga karena ada komunikasi yang konkret. Itulah yang kami lakukan, sehingga aspirasi ini kami akan bawa dan sampaikan kepada pimpinan komisi dan juga fraksi atau kelompok khusus, dan juga kepada pimpinan Dewan untuk turut serta melihat bahwa aspirasi ini merupakan bagian dari komunikasi publik yang kita lakukan untuk kepentingan bagaimana menyusun sebuah regulasi yang tepat terkait dengan fungsi tugas pemerintah melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kita berdoa sama-sama untuk suksesi Kongres Ondofolo bersama rakyatnya di Tanah Tabi pada tanggal 20 sampai dengan 24 September 2021. Kami mohon kesediaan dari semua pihak, pemerintah, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, perempuan, pemuda. Mari kita bersama-sama sukses Kongres Ondofolo bersama masyarakat Tanah Tabi. Kaget dengan perempuan dari manapun, malaikat dari manapun dia kaget. Dia punya pikiran itu bagaimana tanah ini bisa menghasilkan. Sementara itu, Dorin Cemehue, Ketua Pokja Agama Majelis Rakyat Papua mengatakan hadir sebagai anggota MRP dari wilayah adat Tabi yang terkait dengan pertemuan panitia dalam rangka rapat persiapan Kongres Masyarakat Adat Tabi yang pertama akan diselenggarakan di Kabupaten Jayapura. Dorin C menambahkan selaku anak adat dari wilayah adat Tabi punya kewajiban untuk hadir mendengar aspirasi yang disampaikan panitia terkait dengan persiapan pelaksanaan Kongres 1 Masyarakat Adat Tabi, dan aspirasi tersebut akan dikawal bersama melalui Komisi 1 DPR Papua. Lakukan saya akan baca. Kehadiran saya sebagai anggota MRP dari wilayah adat Tabi terkait juga dengan pertemuan hari ini adalah dalam rangka kami diundang oleh panitia untuk persiapan Kongres pertama Tanah Tabi, dan sebagai anak-anak adat dari Tanah Tabi kami juga wajib untuk bisa menghadiri untuk mendengarkan apa yang menjadi dasar pemikiran dari pelaksanaan Kongres ini. Dan ternyata setelah kami hadir juga bersamaan dengan hearing atau dialog yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, putusan dari masyarakat adat atau kursi Otsus terkait juga dengan rancangan Perdasus tentang pemerintahan adat. Dalam rangka itu atau dalam kaitan itu, maka pastilah DPR harus
melakukan pertemuan atau dialog, menjaring aspirasi, pokok-pokok pikiran masyarakat terhadap Perdasus yang sementara ini lagi dibahas. Dan ternyata masyarakat adat hari ini melalui masyarakat wilayah adat Tabi yang sekaligus panitia dan semua orang-orang yang berkompeten, kami hadir untuk memberikan bobot terhadap rancangan Perdasus yang sementara ini dilakukan sidang di DPRP. Dan kami berterima kasih kepada anggota DPRP kursi Otsus, Bapak Kekasih dari Komisi 1 yang bisa memberikan paparan dan juga memberikan sedikit pencerahan terhadap Raperdasus yang sementara ini lagi dalam proses pembahasan dan sebentar lagi akan melakukan penetapan menjadi Perdasus. Dan harapan kami dari Majelis Rakyat Papua, saya sebagai perempuan adat Tanah Tabi, juga sebagai anggota MRP, kami juga siap apabila DPRP melimpahkan ke MRP untuk diberikan pertimbangan dan persetujuan. Kami juga akan melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik untuk bisa memberikan proteksi terhadap seluruh hak-hak masyarakat adat di tanah Papua. Kiranya dengan hadirnya ini harapan kami, dan dari dialog tadi seluruh masyarakat juga mengharapkan agar jangan lagi terjadi kegagalan yang sama seperti 20 tahun yang lalu dalam pelaksanaan Otsus. Masyarakat mengharapkan supaya 20 tahun ke depan negara atau pemerintah bisa menghadirkan suasana hati yang sukacita, kesejahteraan dan kemakmuran bagi orang asli Papua, terutama untuk dukungan oleh masyarakat adat. Tadi juga dihadiri oleh Bapak Ondo, beberapa dan juga pemuda, perempuan, semuanya telah memberikan bobot terhadap rancangan ini, dan harapan besar kami titipkan kepada Bapak anggota DPR, Bapak Nusi, yang tadi melakukan pertemuan bersama masyarakat. Kiranya seluruh proses ini semua boleh berjalan dengan baik, dan tentunya kami juga mengharapkan supaya pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan terhadap regulasi daerah yang dihasilkan oleh DPRP Papua. Dengan demikian kami berharap supaya ada sebuah perubahan yang boleh terjadi di atas tanah Papua, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat asli Papua. Dengan harapan dari rapat dengar pendapat dari semua kalangan menjadi bahan diskusi bersama Majelis Rakyat Papua, Komisi 1 DPR Papua dan Panitia Persiapan Kongres 1 Masyarakat Adat Tabi segera mendapat tanggapan serius dari semua pihak dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Kongres sehingga berjalan aman dan lancar. Tidak melihat dengan sebelah mata untuk sebuah proses yang besar hari ini dilakukan. Ya, kami dari panitia Kongres Besar pertama Masyarakat Adat Tabi, kami bentuk panitia ini muncul dari keprihatinan masyarakat akar rumput, yang mana dalam masyarakat itu ada adat, gereja, pemuda, perempuan, yang selama ini kita ada dalam otonomi khusus pertama 20 tahun lalu. Dari semua hal yang kita jalani bersama pemerintah dalam Otsus pertama 20 tahun lalu, di sana kita dapati banyak keluhan, air mata dari masyarakat bawah yang tidak bisa sampai ke atas. Jadi dari keprihatinan ini kami beberapa ondo, juga hamba-hamba Tuhan, tokoh perempuan, pemuda, berkumpul, berdoa dan bergumul bagaimana kita bisa membentuk satu
panitia untuk menghimpun semua elemen ini duduk bersama memikirkan nasib dari tanah Papua ini dan khususnya bagi masyarakat adat di wilayah Tabi. Dan kami telah bentuk panitia dan semua stakeholder sudah kami datangi, sampaikan kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, MRP, juga kepada pihak keamanan yaitu Pangdam dan Kapolda. Sudah kami datangi semua dan sampaikan bahwa rencana kami dari masyarakat akar rumput, masyarakat bawah, untuk bagaimana menyambut otonomi khusus kedua 20 tahun ke depan. Jangan sama lagi dengan otonomi khusus 20 tahun lalu. 20 tahun lalu masyarakat mereka penuh dengan air mata, mereka menangis dan mengeluh karena kurangnya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Jadi dengan Otsus Jilid 2 20 tahun ke depan ini, kami harap pemerintah bisa mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat ini. Untuk itu kami bawa semua membahas ini dalam Kongres Besar Masyarakat Tabi. Untuk itu kami mohon dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, gereja, dan adat. Bersama-sama kita datang dan berkumpul, berbicara dan menyampaikan hal-hal yang selama ini masyarakat rasakan. Masyarakat bawah, bagaimana air mata mereka, keluhan-keluhan mereka yang tidak bisa tersampaikan. Nah, itu yang mungkin kita bicara di Kongres nanti agar 20 tahun ke depan, 2022 sampai dengan 20 tahun ke depan, masyarakat ini bisa tersenyum, bisa sejahtera di atas tanahnya sendiri. Nah, mungkin itu yang kami kumpul bersama dengan pihak DPR Kursi Adat dan MRP. Hari ini kami undang datang sama-sama dalam rapat panitia untuk kami memberikan pikiran-pikiran kami dan menerima tanggapan dari mereka, dari Kursi Adat, DPR dan MRP, dan mereka sangat mendukung rencana kongres ini karena ini muncul dari masyarakat bawah, dari akar rumput, untuk bagaimana kami menyambut otonomi khusus kedua ini 20 tahun ke depan benar-benar dapat menyentuh sampai ke kampung-kampung dan masyarakat di kampung-kampung bisa merasakannya dan bisa merasa sejahtera dan menjadi tuan di atas tanahnya sendiri, di atas tanah Papua dan khususnya di Tabi. Demikian. Terima kasih. Bapak maju sebut nama di sini. Nama saya Ondopolo Ismail Ishak Mebri dari Kampung Yoka, Ondopolo Kampung Yoka, sebagai Ketua Panitia Kongres Besar pertama Masyarakat Adat Wilayah Tabi. Bapak kasih nomor kontak sini kan? Nomor kontak 0852 54 177 252. Ulang. 0852 54 177 252. Terima kasih. Terima kasih. Dari Sentani Kabupaten Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan. Tabi itu satu